terima kasih terlebih dahulu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Bapak dan Ibu semuanya di sini, terlebih Bapak Kepala Sekolah telah bersedia memberikan izin serta tempatnya. Pada kesempatan ini saya mewakili perusahaan dari CP Mitra Yudhistira Niaga yang beralamatkan di Jalan Cianjuang, Bandung, Jawa Barat, atau lebih dikenal dengan daerah Cimahi tepatnya. Jadi pada kesempatan ini saya mau memperkenalkan sebuah produk terbaru dari perusahaan. Tapi sebelum ke perkenalan alat, saya akan coba sedikit berbagi atau bertukar pengalaman terlebih dahulu. Barangkali Ibu atau Bapak ada yang suka nih apa yang dinamakan dengan martabak, baik itu martabak telur, Mesir ataupun sejenisnya. Nah, yang saya akan bagikan di sini yaitu gimana sih cara buat kulit martabak yang lebih mudah atau lebih praktis dibanding dengan yang biasa dijual di pasaran pada umumnya. Kalau yang Bapak atau Ibu beli, mungkin di sini bilangnya prata ya. Itu kan pasti pernah melihat cara bikin kulitnya yang dilempar-lempar atau dibanting-banting, itu terbuat dari adonan kering atau adonan baku. Mungkin kalau yang seperti itu saya rasa tidak hanya cukup dengan melihat saja, ada sedikit keterampilannya maksudnya, terutama untuk cara melempar-lemparnya ya. Tidak hanya dia melihat, Ibu tidak harus mempunyai keterampilan khusus, cukup dengan melihat prakteknya aja. Nanti Ibu pulang ke rumah bisa langsung coba dipraktekkan. Karena nanti saya buat martabak telur, adonannya adonan basah di sini, khas Bandung ya. Oke, langsung saja kita di sini membuat untuk isi martabaknya terlebih dahulu. Nah, untuk isi Ibu di sini saya menggunakan dua jenis bahan saja ya, yaitu daun bawang sama telur. Jadi mohon dimaklumi Bapak dan Ibu, isinya yang sederhana yang saya gunakan, tidak pakai daging cincang atau ayam karena anggaran kaminya terbatas mungkin di sini. Jadi mungkin ini yang sederhananya saja, tapi bukan bahan isi ya, yang penting di sini yaitu caranya. Kalau Ibu mau buat di rumah, nanti isinya silahkan sesuai selera masing-masing. Bisa ditambahkan sayuran, sosis, daging. Yang penting di sini Ibu tahu caranya saja. Soal bumbu dan juga isi itu tergantung selera masing-masing saja. Oke, kita akan selesaikan terlebih dahulu isinya. Kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kita sisihkan terlebih dahulu untuk isinya. Nah, sekarang kita ke proses pembuatan kulit. Ini yang paling penting ya, bagi Ibu atau Bapak ada yang mau mencoba di rumah, silakan boleh diingat atau dicatat bahan-bahannya. Ini namanya martabak telur adonan basah. Untuk komposisi kulit yang pertama, saya gunakan 4 sendok tepung terigu, atau kalau pakai timbangan sekitar 100 gram ya. Ditambah 2 sendok tepung kanji atau 50 gram. Jadi perbandingannya 2:1. Kemudian tambahkan bumbu secukupnya sesuai selera masing-masing. Di sini saya pakai bumbu instan, Ibu ya, untuk kepraktisnya saja. Bukan berarti saya promosi Royco ya di sini. Karena mungkin kalau pakai bawang putih bawang merah agak repot bawanya. Kemudian tambahkan air, tambahkan sekitar 200 ml atau di sini untuk ya. Telur ada catatan penting juga, sampai rata. Telurnya disarankan terakhir aja ngasihnya ya. Nanti Ibu jangan coba nanti buat di rumah, telurnya dikasih duluan baru air, karena nanti adonannya biasanya tidak jadi atau kurang bagus ya. Karena telur adalah sifatnya mudah mengendap, jadi kalau ditambahkan telur terlebih dahulu sebelum dapatkan 3-4 porsi ya. Jadi bukan untuk 1 porsi, dari 4 sendok tadi Ibu bisa dapatkan 3-4 porsi dengan basah seperti ini. Dari anggaran 10.000 atau 15.000 itu bisa dapat 3-4 porsi. Anggarannya murah, hasilnya bisa lebih banyak. Juga
untuk proses pembuatan kulit ini, kalau adonannya sudah siap, alatnya sudah tidak usah diolesi minyak ataupun margarin lagi. Kita tinggal tuangkan saja sampai penuh, sampai memenuhi permukaan atas alat seperti ini. Baru kemudian kita tinggal menambahkan isinya. Nah, berhubung di sini saya bikin hanya beberapa saja sebagai contoh, maksudnya nggak banyak, saya langsung diisi di atas alatnya seperti ini. Kalau misalkan ibu di rumah mau bikin banyak, mungkin untuk acara arisan atau acara keluarga, kalau bikin banyak saya sarankan lebih gampangnya bikin aja dulu kulitnya sebanyak yang ibu inginkan, nanti diisinya di luar seperti bikin risol atau dadar gulung ya. Nah, untuk cara melepas kulit, kalau ibu hanya bikin kulitnya saja, nanti tidak usah dipaksakan dicongkel, tunggu pinggiran kulitnya terangkat sendiri seperti ini. Jadi kalau pinggirnya sudah terlepas atau terangkat, ini tandanya sudah boleh dilipat atau diangkat keluar ya, kalau ibu hanya bikin kulitnya saja. Berhubung saya langsung diisi, saya langsung lipat di atas alatnya seperti ini. Oke, kita buat yang kedua. Sama prosesnya, tinggal dilakukan berulang-ulang. Jadi tidak usah repot harus berulang kali diolesi minyak ataupun margarin alatnya. Dari awal pun tidak pakai ya, cukup dipanaskan saja. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya bikin 2 porsi aja nggak apa-apa ya Bu. Di sini karena waktunya terbatas. Ini sebenarnya adonannya masih tersisa. Kalau di rumah, ini ibu bisa untuk 1 atau 2 porsi lagi. Tapi untuk contoh saja kita bikin 2 aja. Oke, ini yang terakhir ya, yang kedua. Nah, ini baru setengah jadi, nanti kita akan goreng lagi. Tapi sebelum saya harus memerlukan sabun apabila kalau mau disimpan. Jadi di sini lebih aman untuk digunakan dan mudah untuk cara perawatan. Nah, susun apa yang ibu mau goreng, baru dikasih minyak. Contohnya seperti ini, panaskan alatnya, susun yang digorengnya dulu, baru dikasih minyak. Jadi ngasih minyaknya cukup samping-sampingnya saja, seperti ini, atau sekelilingnya saja. Kurang lebih 5 atau 6 sendok sekali menggoreng. Di sini tidak harus menggunakan minyak banyak pun, yang digoreng akan tetap matang karena matangnya karena panas alatnya. 60%-nya itu bukan. Ya, silakan Ibu atau Bapak ada yang mau bertanya boleh, nanti saya bisa bahas lagi kalau ada yang kurang dipahami. Tambahan ininya bisa disertakan dengan berbagai macam mungkin. Setengah lagi ya, tapi jadi 375.000. Nah, ada lagi keringanan, yaitu di cara pembayaran. Oke, sebentar saya selesaikan dulu aja martabaknya ya. Nah, ini minyak yang digunakan, meskipun sedikit tidak cepat habis atau tidak cepat mengering ya, meskipun yang digorengnya sudah matang. Karena di sini tidak cepat menyerap minyak atau menguapkan minyak alatnya, meskipun panas yang dihasilkan sempurna atau lebih bagus ya. Oke, maaf, hanya yang sederhana saja yang bisa saya gunakan di sini untuk